بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada pembahasan yang disebutkan terkait dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan prinsip yang ketiga, anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Kata beliau bahwasannya siapa yang telah mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan bagi dia untuk bertoleransi, berloyalitas kepada orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin. Ini yang belum kita baca ya. Disebutkan di situ ai al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, minal masail as-salas allati yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha. Masalah yang ketiga dari permasalahan-permasalahan atau dari tiga permasalahan yang wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahuinya, wa'tiqaduha, dan wajib untuk diyakini, wal amal bimujibiha, serta mengamalkan konsekuensinya. Ini masalah ketiga yang wajib dipelajari, wajib diyakini, dan juga wajib diamalkan. Apa itu? Anna man ata'ar rasul fima amara bihi, bahwasannya siapa yang mentaati Rasul pada perkara-perkara yang beliau perintahkan, wajtanaba ma naha anhu, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul, wa wahadallaha fi ibadati, serta mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam peribadatan. Jadi bagi yang sudah berilmu, sudah beramal ya, taat terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka di sana ada konsekuensi kewajiban yang harus dia amalkan. Apa itu? La yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Prinsipnya tidak boleh bagi dia berloyalitas, berwala kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bal yajibu alaihi aysarimahum wa yuqati'ahum wa yu'adihim asyaddal mu'adah.
bahkan wajib bagi dia untuk menentang mereka, memutus hubungan dengan mereka, serta memusuhi mereka dengan permusuhan yang sangat-sangat keras. Siapa ini yang dilawan, yang ditentang, yang diboikot, dimusuhi? Adalah man hadallaha wa rasulah, orang yang membangkang, menentang Allah dan Rasulnya. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, wal muhaduna lillah, orang yang menentang Allah, humul kafirun billah, mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad harramallahu muwalatihim ala kulli muslimin wa muslimatin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berloyalitas kepada mereka bagi setiap muslim dan muslimah. Bagi setiap mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beribadah kepada Allah, tidak boleh bagi dia untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir. Wal muwalatu al mawaddah, yang namanya al muwalah yaitu al mawaddah, saling mencinta. Was sadaqah, saling berteman. Diddul muadah, lawan dari bermusuhan. Itu namanya muwalah, saling mencinta, saling berteman, akrab. Wal muhada hiya al mujanabah wal mukhalafah wal mughadabah wal muadat. Yang namanya muhada, ya, muhada, pembangkangan, penentangan adalah mujanabah, menjauh, menyelisihi atau penyelisihan, pembencian, permusuhan. Sehingga orang yang menentang Allah dan Rasulnya adalah orang yang menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, suka menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, membenci syariat, bahkan memusuhi agama Islam. Walaha aidan inda alil ilmi ma'nayan, dan makna muwala bagi para ulama, di kalangan para ulama punya dua makna. Atau muhada, makna muhada kata para ulama punya dua makna. Ahadihima atau ahaduhuma annal kuffar kanu fi haddin wal mu'minuna fi haddin. Maknanya kaum orang-orang kafir berada pada barisan tertentu, kaum mukminin berada pada batasan tertentu. Al mu'minun fi haddillahi wa rasulihi, kaum mukminun berada pada barisan Allah dan Rasulnya. Wahwal iman, yaitu iman kepada Allah. Wal musyrikun fi haddi iblis wa junudihi wahwal kufur, sedangkan kaum musyrikin berada pada barisan atau garisnya iblis, lingkaran iblis, ya, yaitu kekufuran. Wal qaulus tsani, sedangkan makna kedua, makna al muhada menurut para ulama, annahu laisa bainal kafirin wal muslimin illa al hadid. Maknanya tidak ada batasan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir kecuali besi, pagar besi, yakni al-qital bil hadid, yaitu perperangan dengan besi. Itu maknanya besi, pagar besi, itu perang. Ya. Sehingga tidak ada istilahnya antara kaum mukminin dengan orang-orang kufar itu pertemanan. Tidak ada yang namanya percintaan, perloyalitasan. Yang ada adalah imma menyatakan orang-orang kufar berada di barisan tertentu, sedangkan kaum mukminin berada di barisan kaum mukminin di atas syariat, orang-orang kufar di barisan iblis, atau mengatakan antara kami dan kalian tidak ada yang memisahkannya kecuali besi. Dalam artian apa? Besi, pedang yang memisahkan antara kita berdua. Kalau kalian ingin bersama, maka kalian harus masuk Islam. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, maka jarak antara kita dan kalian itu dibatasi dengan besi, yaitu perperangan. Ini maksud yang disebutkan oleh Syekh
terkait dengan makna al-muhadah, ya. Sehingga maksud dari keterangan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maksudnya apa? Dia berada di satu syariat, yaitu syariatnya iblis, di barisannya iblis, atau mereka telah memancangkan permusuhan dengan menggunakan besi, yaitu pedang, terhadap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun siap meladeni mereka, mengajak mereka untuk berperang. Walau kana aqraba qaribin, meskipun mereka tadi, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, adalah aqraba qaribin, kerabat yang paling dekat. Ai walau kana man hadallaha wa rasulah, ibnaka au abaka au akhaka au ashirataka. Maknanya, meskipun yang menentang Allah dan Rasulnya tadi adalah anakmu, bapakmu, saudaramu, kerabatmu, fa inna Allah qata'at tawasul wat tawadud wat ta'akul wat tawarus. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah memutus at-tawasul, memutus hubungan interaksi, memutus saling mencintai, ya, memutus hubungan ikatan. At-ta'akul dari aqala, ikatan, saling mengikat, ya. Wat tawarus, memutus hubungan saling mewarisi. Nah, itu tadi, ya, antara muslim dan kafir tidak ada yang namanya pertemanan akrab, tidak ada yang namanya percintaan, tidak ada yang namanya ikatan-ikatan, tidak ada pula yang namanya saling mewarisi. Sudah putus, ya. Apa yang menyebabkan putusnya? Dikarenakan mereka bukanlah orang-orang yang layak untuk diajak berteman, bukan yang layak untuk dijadikan kekasih, bukan yang layak untuk dijadikan orang yang tempat curhat, bukan. Kenapa? Dikarenakan pada mereka ada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminun itu yang bersaudara. Adapun terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian jadikan aduwi, musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian, aulia, mencakup makna pemimpin, wali, mencakup makna kekasih, mencakup makna teman dekat, ya. Tidak ada antara kaum mukminin dengan orang-orang kufar hubungan kecintaan. Tidak ada yang namanya ta'akul, ikatan. Tidak ada pula yang namanya tawasul. Bahkan secara warisan pun terputus. La yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Muslim tidak bisa mewarisi kafir, kafir tidak bisa mewarisi muslim. Putus hubungan. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya kekufuran tersebut. Yang ada cuma nasab, ya. Adapun nasab tidak ada bisa memberikan manfaat. Fala ansaba lahum yauma idin, ya. Tidak ada hubungan nasab lagi bagi mereka di hari itu nanti. Wa ghairu dzalika minal ahkami wal alaiq, wa qarbil insan bainal muslimin wal kufar, dan yang selain itu dari hukum-hukum dan interaksi-interaksi serta kedekatan sesama kaum muslimin dan orang-orang kafir. Fa innal qurba innama huwa fil haqiqah qurbud din la qurbun nasab. Dikarenakan kedekatan pada hakikatnya adalah kedekatan agama, bukan kedekatan nasab. Fal muslim walau kana ba'idad dar fa huwa akhuka fillah. Seorang muslim meskipun dia tempatnya jauh, maka dia adalah saudaramu karena Allah. Wal kafir walau kana akhaka fin nasab fa huwa aduwuka fid din. Wa haramun ala kulli muslimin muwalatuhum bal yajibu ittikhadhuhum a'da wa baghdha. Orang kafir walau kana akhaka, meskipun dia adalah saudaramu secara nasab, fahuwa aduwuka, namun dia adalah musuhmu dalam agama ini. Wa haramun ala kulli muslimin muwalatuhum,
Haram bagi setiap muslim untuk berloyalitas kepada mereka, haram untuk berkasih sayang. Bal yajibu ittikhadhu a'da wa baghdha. Bahkan wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan mereka orang-orang kafir a'da, menjadikan mereka sebagai musuh, menjadikan mereka sebagai orang yang dibenci. Ketika antum membenci orang-orang kufar, itu merupakan bentuk realisasi al-bughdu fillah wal hubbu billah. Antum benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum benci? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang membenci, membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum mencintai fulan? Dikarenakan dia kaum mukminin, kaum muslimin, saudaranya antum. Kaum muslimin membangun prinsip sesama kaum muslimin al-mahabbah fillah, cinta karena Allah azza wajalla. Sedangkan terhadap orang-orang kufar, benci kita terhadap orang-orang kufar, permusuhan kita terhadap orang-orang kufar, itu semua dibangun di atas prinsip al-bughdu fillah, al-hubbu fillah, min awthaqi oral iman. Kata Nabi SAW, benci karena Allah, cinta karena Allah, termasuk ikatan keimanan yang paling kuat. Difahami? Fahimtum ayyuhal ikhwah? Ya itu tadi. Jadi dari sini bisa difahami juga, tidak ada yang namanya dalam Islam ya bertoleransi terhadap kebatilan, apalagi terhadap kesyirikan. Qad kanat lakum fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada bagi kalian pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim sebagai bentuk teladan. Apa teladan yang layak diikuti pada Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Dikarenakan mereka Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada orang-orang kufar pada waktu itu, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. Kami mengkufuri tindakan kalian. Qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Lihat Ibrahim ya. Beliau dengan tegas mengatakan, sungguh telah nampak jelas permusuhan antara kami dan kebencian antara kami terhadap kalian. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Kalau tidak mau beriman, ya sudah. Maka prinsip kita kalau mau bersatu dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, qul ta'alu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Itu solusinya. Kalau ingin bersatu, ya maka mereka yang dituntut untuk ngikut ke dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu, kita lanjutkan.